Ustadz, kan kemarin itu kita ngebahas tentang orang baik gitu. Nah, terkadang ada orang yang menilai dari covernya dulu, dari penampilannya dulu gitu ya. Nah, itu apakah kita bisa langsung menjudge orang itu tidak baik? Karena mungkin dari penampilannya, misalkan dia cowok tapi rambutnya gondrong, gimbal, terus mungkin ada tatonya atau seperti apa gitu, Ustadz? Ya, kita tidak boleh melihat sesuatu itu dari kulit. Kadang orang yang kita anggap remeh gitu ya, ternyata lebih mulia dari kita. Saya pernah melihat orang yang tidak pakai baju di jalan di jalan raya pas malam hari, ternyata dia sholat isya sendirian di situ. Padahal kita membayangkan orang ini orang mesti nggak benar. Iya, iya. Sholat isya di situ. Saya kemudian berpikir iya, kita nggak boleh melihat orang itu dari kulitnya saja. Kadang ada orang sepertinya kasar tapi lemah lembut hatinya. Ada kan? Sepertinya kasar sepertinya, tapi lemah lembut. Dia tidak tega melihat orang lain didolimi. Dia menjadi pejuang atau pembela kebenaran yang sedang dirasakan oleh orang lain. Banyak hal. Maka kalau kita melihat itu jangan sampai pada kulit-kulitnya. Tato itu bukan ukuran buruk seseorang. Oke. Iya. Dia selama bertato misalnya, kan banyak bisikan hatinya yang menunjukkan kemuliaan jiwa orang itu. Dan seterusnya lah banyak. Jadi kalau kita, ya memang kata Nabi itu, suami yang baik itu adalah suami yang santun kepada anak dan istrinya. Nah, kata-kata santun itu menjadi kriteria buat kita. Orang itu kalau lemah lembut, insya Allah hatinya juga lemah lembut. Karena perilaku itu cerminan dari hati seseorang. Kalau orangnya kata-katanya kasar, kemungkinan besar tidak jauh dari situ. Ya, Kalau kita ngobrol dengan orang, terus kemudian orang pasti pakai kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan, itu iya. berarti memang belum baik gitu ya, Ya, Ustadz ya. tidak jauh dari itu. Tidak jauh Itu dari itu. gambaran dari hatinya. Maka melihat orang lain itu pelan-pelan, jangan mudah menyimpulkan. Pelan-pelan saja. Oh, ternyata di balik semua itu masih ada mutiara. Ya, ada mutiara sehingga ada orang yang sebenarnya dari secara fisik itu ada kekurangan, tapi Tuhan Allah memberikan kelebihan pada sisi lain pada orang itu. Tuh orang tunanetra itu secara fisik kita kan lihat ada kekurangan ya tunanetra. Sementara kita melek secara sempurna, Iya. tetapi mereka Allah anugerahi kelebihan yaitu memori yang tajam. Mereka mampu merekam apa yang pernah didengar tanpa harus melihat, Ya. sehingga banyak orang yang hafal Quran dia sementara dia itu orang tunanetra. Sementara kita yang melek ini nggak hafal-hafal. Iya. Masih ditrikul aja. Mentok-mentok tambahannya yang 4 kul. Al-kafirun. Iya, sebenarnya kita harus malu dengan orang-orang yang seperti itu ya, memiliki Iya, betul. yang kita lihat fisiknya ini memiliki kekurangan, tapi ternyata Allah kasih kelebihan di dalam dirinya itu. Ya, di situ. Maka seorang Alexander itu salah seorang tunanetra yang berhasil menaklukkan puncak Mount Everest, Gunung Himalaya. Dia dengan tongkat di tangannya, dia berlatih naik mendaki terus, akhirnya berhasil di atas puncak Himalaya itu, Mount Everest. Begitu turun, wartawan menunggu di bawah, nyanggong. Ingin tanya resep apa yang dia miliki, sehingga dalam kondisi dia tunanetra kok berhasil menaklukkan gunung setinggi itu 8.888 meter di atas permukaan air laut. Si Alexander ditanya begitu, kok bisa Tuhan menaklukkan Mount Everest ini? Jawabannya itu mengagetkan wartawan yang mewawancara. Gimana? Sebelum saya menaklukkan Mount Everest ini, saya taklukkan dulu jiwa saya. Oh. Dari rasa malas, dari was-was, dari rasa cemas, khawatir. Saya taklukkan, saya hilangkan semua. Saya pasti bisa dengan kesungguhan itu. Oke. Maka hidup ini sebenarnya harus memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Jangan sampai dikerdilkan oleh sikap-sikap kita masing-masing. Kan ada orang yang apa bisa ya. Nah itu doa loh. Oh. Saya insya Allah bisa dengan Bismillah bersandar kepada Tuhan, saya pasti bisa menghadapi tugas itu.
Hidup penuh masalah, tapi justru dengan masalah ini kita akan dewasa secara spiritual. Orang yang tidak pernah punya masalah nggak dewasa-dewasa lah. Iya ya, karena dia belum belajar dari masalah-masalah itu gitu ya. Betul. Tapi kayaknya semua orang pasti pernah sih memiliki masalah gitu ya Ustadz. Iya. Bagainya gimana? Jangan tanya masalah. Kayaknya udah saya bukukan kayaknya. Iya. Iya, kalau Ustadz Suharyo kan sudah sering nulis buku ya kan. Nulis itu sendiri sebuah masalah. Oh gitu ya? Iya. Kok bisa Ustadz? Nah, nyusun diksi kata, narasi, macam-macam. Iya sih, ya. Kadang-kadang nggak keluar-keluar, gimana caranya supaya ini menyentuh, ini bukan sekedar kalimat yang mengalir tetapi menyentuh perasaan pembaca. Itu dibutuhkan. Orang yang membicara dari hati itu akan hinggap di hati orang lain. Tapi orang yang bicara dari leher ke atas maka akan bersarang di leher ke atas. Dari pikiran hinggapnya di pikiran. Maka jangan heran kalau tulisannya Hamka itu kalau kita baca itu tanpa disuruh kita tuh membenarkan, oh iya ya benar iya, dituntun jiwa kita oleh tulisan, oleh narasi. Kan ada begitu. Tapi ada juga baca seperti baca koran, ya sudah selesai. Karena kalau koran itu biasanya penulisnya itu dari leher ke atas. Tapi kalau seorang alim ya menulisnya dari hati, maka bersarangnya di hati. Memang beda ya untuk penulis kayak istilahnya wartawan dengan penulis novel gitu. Tulisannya itu sudah beda gitu ya Ustadz ya. Oke, kalau tadi ngobrolin tentang orang baik itu kan memang dimulai dari pikirannya, terus kemudian ucapannya gitu. Ada lagi nggak Ustadz? Yang ketiga tindakannya. Oh, tindakannya. Ya, Oke. tindakannya terukur, ya tidak gerusa-gerusu, tidak reaktif dan tidak menimbulkan keonaran. Tindakannya selalu bagus ya. Orang lain melihat sopan sekali anak itu ya. Oh, kok bagus sekali perbuatannya, perilaku sehari-harinya banyak dicontoh. Maka orang yang baik itu perilakunya itu di tengah masyarakat itu akan senantiasa membuat orang lain terpukau, senang, sehingga walaupun dia sudah tidak ada karena pergi misalnya, orang lain merindukannya. Karena dalam bahasa analog ya, analog dengan fikih itu ada orang yang tipologinya wajib. Tipologi wajib itu kalau datang orang lain senang. Senang. Banyak kalimat-kalimat bagus didengar, memotivasi, menginspirasi. Itu orang-orang wajib. Kalau nggak datang orang lain rindu kepadanya. Mana aja si fulan? 3 hari tidak ketemu. Baru 3 hari sudah nyari. Iya. Padahal baru 3 hari ya. Iya. Merasa banget kehilangannya gitu. Rasul itu 2 hari. 2 hari sahabat-sahabat beliau sudah gelisah. Di mana Rasul? Ada apa dengan Rasul? Masya Allah. Sebenarnya kita juga pengen ya digituin ya. Kayak kita nggak ada terus ada yang nyari gitu kan kita senang ya Ustadz ya. Iya betul. Kita itu ada loh dicari. Ada dicari. Ya ada sudah di depannya dicari. Pikiran-pikirannya di mana kok nggak keluar-keluar gitu. Ini yang kedua manusia sunnah. Manusia sunnah. Manusia sunnah itu manusia. Kalau datang orang lain seneng, nggak datang nggak apa-apa. Oh, jadi nggak dicari ya, nggak begitu dicari nggak gitu. Begitu dicari. Nggak begitu. Nah, banyak yang bisa menggantikan perannya. Yang ketiga manusia makruh. Makruh itu kalau datang orang lain sumpah. Loh. Ini berarti kebalikannya dari wajib itu tadi ya? Sumpah. Jelas ini mesti bicara keburukan orang. Yang dibicarakan selalu hal-hal yang negatif. Kalau nggak datang orang lain seneng, alhamdulillah nggak datang wes yang bagian ganggu gitu nggak ada. Oh iya, kadang kita di kayak zamannya dulu anak sekolahan mungkin di satu kelas pasti ada ya. Kalau ada anak ini kayaknya males gitu ya. Atau kita sekarang sudah dewasa, misalkan kita rapat, kalau ada orang ini pasti gini gitu ya Ustadz ya. Ada aja sih. Troublemaker. Iya benar. Atau destroyer lah. Kemudian yang keempat itu manusia mubah. Manusia mubah itu manusia datang nggak ngefek. Datang orang lain nggak nganggap, nggak datang pun nggak dihiraukan. Sudah biar aja dia. Aduh itu kayaknya bener-bener kayak nggak dianggap banget. Itu ngenes banget itu. Ya berarti kalau misalkan kita pengennya
tidak seperti manusia mubah itu, berarti ya kita harus memperbaiki diri terus gitu ya Mau Ustadz ya. diurai lagi dari pikiran, ucapan, dan tindakan. Tindakan, Ya. iya iya iya. Nah, yang kelima itu manusia haram. Manusia haram, Manusia oh ada. haram ada. Manusia haram itu datang nggak datang ganggu orang. Datang nggak datang ganggu orang. Ya, bayangkan nggak datang. Itu Datang. mungkin dari pikirannya kan. Iya, datang begini nih ya, pokoknya ngerusak suasana. Suasana nyaman, penuh dengan gelak tawa, tiba-tiba datang, penuh emosi, Iya. dikembangkan di situ. Kemudian nggak datang orangnya di WA. Iya. Itu zaman sekarang soalnya gampang ya. Mungkin kayak misalkan di suatu forum gitu, terus kita rapat misalkan rapat, terus ada yang oh aku nggak bisa datang nih, tapi nanti tolong ya disampaikan sarannya aku tuh kayak gini, mungkin gitu kali ya Ustadz. Ya, macam-macam lah ya. Itu antara lain. Iya. Ya ampun, itu kayaknya kita jangan sampai dah ya, sahabat Alia jangan sampai termasuk manusia yang haram itu tadi. Masa ada nggak ada tetap bikin onar. Nah, berarti kita pengennya itu menjadi manusia yang wajib. Bagus. Jadi ya seperti tema kita, orang baik itu ya berarti manusia wajib. Iya, manusia wajib. Iya, itu seru. Nah, berarti kalau misalkan kita ngobrolin orang yang baik itu seperti apa, ada peran dari orang tua juga dong ya untuk mendidik anak-anaknya supaya menjadi pribadi yang baik. Tapi bagaimana caranya nanti lanjut di part 2 aja Ustadz.